Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati dan pendengar dimanapun Anda berada dan rekan-rekan diskusi yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang strategi memanfaatkan media sosial di era digital ini. Kenapa jadi penting kita membicarakan tentang tema ini? Karena dalam kehidupan modern ini, manusia ini hampir semuanya ini menggunakan media sosial. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan anak yang umur 6 tahun rasanya sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Misalnya dengan Facebook, kadang-kadang dengan WA, itu sudah mulai kenal. Nah, namun realitasnya tidak banyak orang ini mampu memanfaatkan media sosial itu dengan baik. Nah, media sosial yang mereka gunakan kadang-kadang ini membawa mudarat pada dirinya sendiri. Contoh sederhana, dia memanfaatkan WA misalnya. Itu kadang-kadang dipakai untuk menyebarkan hoax. Sehingga pada kemudian hari merugikan dirinya sendiri. Bahkan tidak banyak yang dapat menyelamatkan diri akibat yang dia lakukan melalui media sosial. Misalnya dia menyebarkan kebohongan, menyebarkan permusuhan, dia harus berurusan dengan pihak berwajib, bahkan dia harus masuk penjara. Atau dia karena menggunakan Facebook yang diisi untuk ujar kebencian atau menyebarkan kebohongan, dia berisiko, bahkan kadang-kadang berurusan dengan pihak berwajib atau dirugikan secara moral. Tapi satu yang sisi ada orang yang pandai menggunakan media sosial, dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Karena dia itu bisa memanfaatkan Instagram, dia bisa berjualan mendapat keuntungan yang banyak. Atau karena menggunakan media sosial, dia itu menggunakan YouTube, dia menghasilkan konten-konten yang bagus, yang menarik, sehingga banyak yang nonton, banyak viewernya, banyak yang like, sehingga menghasilkan uang jutaan. Nah, juga para pendai dengan bisa menggunakan medsos, bisa menggunakan YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga dia terkenal dan bisa menyampaikan dakwah-dakwahnya. Maka karena itu jadi penting kita membicarakan tentang media sosial ini, bagaimana cara kita memanfaatkannya supaya kita bisa mengambil manfaat besar dari media sosial. Nah, maka kita yang perlu kita diskusikan pada pertemuan kali ini, kita harus membicarakan dulu itu tentang pemanfaatan media sosial di era digital, atau lebih kita melihat itu medsos atau sosmed lah. Ada yang menyatakan sosial media, ada yang menyatakan sosial media, ada yang menyatakan media sosial, ya tergantung satu sama lain untuk menyebutkan hal semacam ini. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar tentang bagaimana cara pemanfaatan media sosial, maka kita jadi penting dulu kita membicarakan tentang era digital ini. Kita melihat bahwa perkembangan era digital itu dari tahun ke waktu itu kita bisa melihat era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Misalnya pada tahun 2021 ketemukannya Bluetooth. Ditemukan Bluetooth, orang bisa mengirim foto dari HP ke HP, atau dengan media Bluetooth itu dia itu bisa menggunakan kita mendengarkan tanpa harus kabel ya, dari HP ke Walkman misalnya dan sebagainya. Namun tak lama lagi pada 2000 ditemukan ada Mozilla
Ini tidak begitu populer, hanya orang tertentu yang menggunakan Mozilla. Kemudian dilanjutkan dengan Skype ya pada 2023, itu untuk kalangan tertentu, kalangan menengah ke atas, kalangan terdidik banyak menggunakan ini. Nah, kemudian 2023 juga ditemukan dengan MySpace. Nah, kemudian 2024 ini ditemukannya Facebook. Waduh, ini hampir semuanya orang menggunakan, terutama di kalangan remaja. Jadi teman-teman yang baru SMP, SMA, mahasiswa, ini hampir semuanya mempunyai akun Facebook ya. Dia itu berinteraksi banyak menggunakan Facebook. Ketika dia bepergian, dia ada pemandangan-pemandangan yang dia foto, lalu diupload di Facebooknya, atau sedang acara apa dia disampaikan di Facebooknya. Nah, lagi dikejutkan pada 2025 muncullah YouTube. Namun tidak begitu banyak orang menggunakan YouTube, namun pada 2010 subhanallah banyak orang itu yang menggunakan YouTube dengan bermacam-macam. Ada yang digunakan untuk film, ada yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mereka syuting. Namun tak lama kemudian mereka digunakan untuk kepentingan dakwah dan lain sebagainya. Bahkan juga dipakai untuk kepentingan kampanye. Nah, kemudian 2006 muncullah Twitter. Nah, Twitter ini yang banyak menggunakan kalangan menengah ke atas. Jadi ditemukannya Facebook 2004, kemudian 2006 muncullah Twitter. Kalau Facebook itu lebih banyak kalangan remaja dan kalangan umum, Twitter kalangan terdidik. Nah, muncullah kemudian 2007 maksudnya itu Apple iPhone. Itu tidak banyak ya, hanya kalangan yang menengah. Nah, kemudian 2029 dikejutkan dengan adanya WhatsApp atau WA yang lebih dikenal. Hampir semua orang menggunakan WA. Dan mereka mempunyai grup-grup, ada grup sekolah, ada grup grup organisasi, ada grup tempat kerja, ada grup hobi, dan mereka interaksi begitu kerasnya. Kemudian ada Google Android, tidak banyak yang menggunakan. Kemudian 2008, kemudian Apple iPad juga tidak banyak yang menggunakan. Nah, muncullah 2019 Instagram. Kemudian ada Instagram, kemudian muncullah Zoom ya. Instagram lebih awal ya, kemudian muncullah itu Zoom. Nah, Zoom terutama saat ini banyak orang menggunakan Zoom, dipakai untuk ngajar online atau daring, dipakai untuk rapat, untuk diskusi, untuk seminar, yang bahasa kerennya menjadi webinar ya istilahnya itu. Nah, kemudian teknologi ke depan mungkin berkembang, ada Google Meeting dan sebagainya. Bahkan saya dengar katanya WA itu akan disempurnakan seperti modelnya Zoom. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini hidup di era digital. Yang kemudian ketika bicara digital, kita tidak lepas dari bicara tentang media sosial. Karena media sosial bicara tentang WA, tentang Facebook, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Nah, maka kita jadi penting kita bicara tentang era digital. Nah, berikutnya kita bicara tentang apa sih media sosial. Kadang-kadang kita ini sering mengucapkan satu kata-kata dan familiar terhadap diri kita, tapi kita ini belum paham apa sih sebenarnya media sosial itu. Kadang-kadang kita ini banyak menggunakan sesuatu, tapi kita ini juga awam terhadap sesuatu itu. Sebenarnya apa sih media sosial? Maka kita ini perlu memahami dulu tentang pengertian media sosial itu sendiri, supaya kita paham apa sih media sosial itu. Nah, karena nanti kalau kita ini sudah paham tentang media sosial, maka kita dengan mudah memahami apa media sosial. Media sosial itu diartikan adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya.
Jadi media sosial itu diartikan adalah media online yang berbasis internet yang dipergunakan untuk pergaulan sosial. Contoh begini, dia menggunakan WA. WA itu basisnya apa? Ya online. Digunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan internet. Nah, dia bisa bergaul dengan media ini dengan orang-orang yang jauh. Misalnya saya punya anak yang ada di Mesir. Dengan menggunakan WA, merupakan media online, bisa komunikasi dalam bentuk tulisan dengan dia. Atau dalam bentuk kita suara, bahkan menjadi audiovisual, seperti menggunakan kita bisa menggunakan video call dan sebagainya. Bisa berinteraksi dengan mereka. Atau pada saat ini saya menggunakan Facebook. Mungkin teman-teman yang tempatnya jauh, mungkin di luar negeri melihat Facebook saya bisa melihat secara langsung. Maka saya itu bisa dimanfaatkan media online ini untuk bergaul dalam kehidupan sosial. Jadi media sosial bisa digunakan, media sosial ini bisa digunakan untuk saling berkomunikasi. Bisa langsung dengan kita bicara, bisa langsung dengan menggunakan video call atau dalam bentuk tulisan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan bisa membuat jangan dan sebagainya. Itu yang disebut namanya media sosial. Nah, yang kita perlu ketahui, apa sih jenis media sosial yang terpopuler di Indonesia? Jadi kita tahu bahwa media sosial itu jumlahnya banyak. Tetapi apa yang paling familiar media sosial di Indonesia? Nah, yang pertama itu adalah Facebook. Facebook ini sangat populer. Karena Facebook ini cara penggunaannya sangat mudah. Cukup dibuka, lalu kalau ingin nulis tetap langsung nulis. Kalau punya foto tinggal ngupload. Kalau punya video tinggal ngupload. Atau ingin dia itu live, tinggal dia diaktifkan bisa langsung bisa jalan. Jadi sangat familiar. Terutama di kalangan remaja, ketika dia sekolah, dia foto, lalu dia upload. Kadang dia itu di warung, lalu dia syuting, lalu dia upload. Sedang dia itu berlibur di pantai, lalu live, dan sebagainya. Atau lagi dia galau, lalu curhat. Atau kadang-kadang ibu-ibu juga tidak lepas dari Facebook. Bisa jualan pakai Facebook. Jadi Facebook itu adalah media yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua itu WhatsApp. Nah, kita melihat setiap hari hampir orang itu kerja buka WhatsApp. Mau tidur dia buka WhatsApp dulu, bangun tidur langsung dibuka tuh WhatsApp. Kadang-kadang dia selesai sholat wiritan langsung buka WhatsApp. Jadi WhatsApp itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada grup-grup yang bermacam-macam. Bisa ada grup, dia itu grup di organisasi. Misalnya, dia aktif di sebuah organisasi keagamaan, dia punya grup sendiri. Atau dia punya grup di profesi, grup organisasi keprofesian, dia punya grup. Atau dia punya grup untuk kelompok hobi, dan sebagainya. Dia punya grup untuk selalu berinteraksi dengan melalui WhatsApp. Atau secara individu mereka bisa menggunakan WhatsApp. Jadi sehingga menjadi kebutuhan WhatsApp itu. Maka kadang-kadang satu orang punya grup sampai 10, 20, bahkan kadang-kadang sampai 50 grup dengan bermacam aneka ragamnya. Bahkan juga orang-orang yang jualan juga punya grup di WhatsApp itu. Itu maka yang kedua adalah WhatsApp. Yang ketiga apa? Twitter. Nah, ini terutama kalangan terdidik itu rata-rata punya Twitter. Atau pejabat-pejabat, terutama pejabat tinggi punya Twitter. Misalnya
Saya punya Twitter. Nah, teman-teman Twitter saya ini rata-rata ini adalah kelas menengah ke atas. Ada yang DPR, ada yang gubernur, bahkan juga saya berteman dengan presiden. Karena karena Twitter itu kelas menengah ke atas. Maka kita melihat, maka mereka tweet. Jadi kalau mereka punya pendapat, maka mereka tuh biasanya dia menyampaikan di Twitter, baik itu pengusaha atau kalangan dosen, itu banyak tweet di Twitter karena Twitter ini sangat familiar di kalangan menengah ke atas, tapi tidak menengah, tidak jarang menggunakan Twitter. Kemudian berikutnya ini YouTube. Nah, YouTube itu bermacam-macam ya. Ada YouTube yang isinya itu film, ada YouTube yang isinya itu pengajian, ada YouTube isinya itu kuliner, ada YouTube itu isinya juga jualan, macam-macam lah. Nah, ada orang itu memang YouTuber itu memang sukanya nonton. Atau dia itu memang pengguna YouTuber untuk mengupload kegiatan-kegiatan dirinya. Kegiatan kantor, kegiatan organisasi itu diupload di YouTube dia. Atau memang dirinya tuh niat memang dia menjadi seorang YouTuber. Memang ingin dia bisnis di YouTube. Artinya mengambil keuntungan dari YouTube. Dengan dia mengupload konten-konten yang sekiranya banyak disukai oleh orang. Seperti kuliner, atau teknik pertanian, atau pengajian-pengajian agama. Nah, banyak orang itu yang sudah tidak asing lagi dengan YouTube, baik dia sebagai penonton atau sebagai dia pengguna untuk mengupload kegiatan-kegiatan dia. Terutama saya sendiri, saya bisa banyak menggunakan YouTube ya. Saya punya akun YouTube itu ada 4. Ada akun YouTube punya saya Al-Quran, ada akun YouTube saya itu Wadu TV, kemudian ada Hati Nurani, kemudian ada PD Mes Lumajang. Itu YouTube itu sudah termasuk media sosial rating 4. Kemudian berikutnya itu Instagram. Nah, Instagram sangat banyak digunakan kalangan remaja. Saya juga punya Instagram. Saya melihat teman-teman saya yang banyak itu Instagram itu adalah kalangan muda. Saya jarang mendapatkan teman itu dari kalangan orang sepuh atau dari pejabat atau ini akhirnya adalah remaja. Tapi sangat populer media ini. Sehingga rasanya kalau kita jadi anak muda yang gaul, yang milenial, rasanya kurang hebat lah, kurang cukup, kurang sempurna lah kalau belum punya Instagram. Maka di Instagram macam-macam, ada yang dipakai untuk jualan, untuk pemasaran bisnisnya, ada dipakai dia itu untuk mereka itu menyampaikan ide-idenya, ada mereka sekedar aktualisasi diri di Instagram itu. Berikutnya SMS. Jadi walaupun ini masih lama, masih sering digunakan SMS ini. Nah, walaupun tidak sebanyak seperti WA, tapi masih ada menggunakan SMS. Berikutnya BBM, ini hampir tidak ada. Nah, kemudian berikutnya ini Line. Nah, Line ini itu masih populer sekarang ini, terutama kalau dipakai untuk bicara telepon jarak jauh atau pakai video call. Itu biasanya banyak menggunakan Line. Dan ini yang saya rasakan. Saya bicara dengan anak saya yang di Mesir atau saudara saya yang di Surabaya, yang di Madura misalnya, itu lebih saudara adik saya di Jakarta itu banyak menggunakan Line. Nah, ini juga populer sekali dan banyak orang yang menggunakan Line ini. Kemudian yang terakhir ini Zoom. Nah, Zoom ini sangat populer sekarang. Nah, orang yang ngajar banyak menggunakan Zoom, orang yang rapat menggunakan Zoom, bahkan seminar itu banyak menggunakan Zoom, disebut namanya webinar. Itu menjadi populer. Jadi di Indonesia ini ada 9 media sosial yang sangat populer. Walaupun jumlahnya banyak, ada Skype misalnya, kemudian ada yang lain. Tapi paling populer ini umpamanya ada Google Room misalnya dan sebagainya. Tapi ini yang paling populer itu ada 9 media sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian berikutnya coba kita melihat apa sih manfaat media sosial. Nah, yang pertama manfaat media sosial itu sebagai media informasi dengan cepat dan efektif. Media informasi dengan artian kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Kita dengan menggunakan kita itu media sosial, misalnya kita buka WA.
maka dengan mudah kita mendapatkan informasi yang banyak dengan cepat yang dikirim oleh teman grup di WA itu. Atau kita misalnya buka web, maka dengan mudah kita akan mendapatkan informasi ketika buka web dengan cepat. Nah, atau kita buka YouTube, maka kita bisa mendapatkan informasi yang banyak yang terjadi di belahan dunia ini. Apa yang terjadi di Amerika kita dengan mudah bisa dilihat. Bahkan kadang-kadang ada yang live, ya kegiatan-kegiatan di YouTube misalnya. Atau kita melihat misalnya live kegiatan di Instagram, kita bisa melihat langsung. Atau kita bisa melihat live misalnya tuh di kegiatan di melalui media sosial itu. Bahkan yang terbaru kita bisa melihat dengan cepat dan langsung itu dengan menggunakan Zoom. Itu sebagai kita penerima informasi. Atau kita penyebar informasi. Nah, kita ketika ingin menyampaikan situasi misalnya di pondok Al-Quran pada pagi ini, kita bisa disiarkan langsung dengan menggunakan Facebook. Dengan biaya murah, dengan sarana yang sederhana bisa melihatkan. Atau seperti pada dialog pada pagi ini, maka teman-teman yang bergabung di FB saya dan di Zoom saya itu bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Kita bisa menyampaikan informasi dengan cepat melalui FB saya, bisa melalui Zoom saya. Itu dengan artian kita menyebarkan informasi. Atau kita menyebarkan informasi misalnya di YouTube. Apalagi YouTube bisa langsung live. Maka begitu cepatnya informasi itu sampai kepada masyarakat. Itu kelebihan yang pertama daripada media sosial. Kemudian yang kedua itu memperluas interaksi sosial manusia. Nah, dengan media sosial, misalnya menggunakan WA, WhatsApp, dia bisa interaksi tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Orang di Lumajang bisa berinteraksi sosial dengan teman-teman di Jakarta. Bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Jerman. Bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Arab Saudi. Bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Australia. Di Lumajang bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Itu jadi tidak terikat di waktu yang di tempat yang sangat sempit dengan adanya media sosial itu. Coba bayangkan dengan menggunakan Line, dia bisa berinteraksi, bisa ngobrol langsung, bahkan bisa melihat wajahnya dengan menggunakan video call saudaranya yang ada di Jerman, yang ada di Australia, atau yang ada di Brunei dan sebagainya. Jadi manusia itu interaksi jadi lebih luas lagi. Kemudian apa? Aktualisasi diri. Media sosial itu sebagai alat ya, sebagai media untuk aktualisasi diri. Contoh sederhana dengan Facebook, dia bisa mengupload foto sedang rapat, sedang ceramah, atau sedang menggunakan perlombaan, atau bisa dia mengupload video sedang dia itu menghadiri sebuah konferensi, atau ingin menyampaikan bahwa dirinya itu orang yang hebat dengan syutingan ceramahnya, atau syutingannya sedang ikut lomba, atau hasil karya penelitiannya, itu bisa menggunakan media sosial sebagai alat, sebagai aktualisasi diri, baik itu menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu membentuk komunitas. Yang paling nampak itu untuk komunitas itu apa? Grup WA. Dengan bentuk WA bisa grup komunitas. Komunitas apa? Juga ini namanya komunitas, saya sebagai dosen YIN Jember, dosen pasca, punya grup WA, dosen pasca sarjana YIN Jember. Kita bisa bentuk komunitas. Juga saya punya grup sadar hukum. Kita punya komunitas bagaimana orang-orang yang sadar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Mereka itu bentuk komunitas. Ada lagi grup
akidah ahli sunnah wal jamaah atau grup aswaja. Kita bentuk komunitas. Nah, juga di Facebook saya ada grup pecinta Gus Baha, ada grup pecinta Gus Miftah, ada grup pecinta Ustaz Abdul Somad, ada grup penanam cabai. Jadi kita bentuk komunitas-komunitas dengan adanya media sosial itu. Berikutnya apa? Menjalin hubungan pribadi. Nah, dengan kita aktif media sosial bisa hubungan jalinan pribadi dengan seorang, bisa kita telepon jarak jauh, bisa memperdekat hubungan, bisa lain dengan orang jarak jauh. Kita punya hubungan tertutup dengan mereka yang orang tidak tahu. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk suara dan sebagainya. Itu memperkuat hubungan satu sama lain. Kemudian yang keenam itu sebagai media pemasaran. Itu satu hal yang sudah kita ketahui bagaimana mereka itu memasarkan dagangannya melalui Facebook, menawarkan baju, menawarkan obat-obatan, menawarkan makanan, alat kecantikan, alat rumah tangga. Mereka itu menggunakan Facebook. Atau kita bisa melihat alat elektronik yang ditawarkan melalui Instagram, atau menawarkan alat-alat kesehatan melalui Instagram. Jadi media sosial sebagai alat sebagai pemasaran. Atau lebih banyak lagi kalau kita itu perlu penjelasan yang panjang, kita melihat misalnya di YouTube, kita melihat pemasaran-pemasaran yang menggunakan sarana media sosial. Kemudian yang ke-7 sebagai media belajar. Nah, di era COVID-19 ini kita bisa melihat media sosial itu sebagai alat belajar. Ada yang mereka belajar melalui Zoom yang disebut namanya kuliah daring. Itu sudah hal, atau menggunakan Google Meeting. Kita bisa menggunakan dengan media sosial itu. Dan saya berkali-kali mengajar itu menggunakan media sosial. Atau kita ini belajar, kadang-kadang ya kita belajarnya dari YouTube. Cara menulis yang baik, kita mendengarkan di YouTube. Atau kemarin saya ketika belajar bagaimana mentransfer dari Zoom ke Facebook, belajar di mana? Dari YouTube. Caranya, tekniknya. Jadi atau kita ngelihat anak-anak itu belajar itu kemarin itu melalui live YouTube, anak-anak SD, anak-anak SMP, untuk mempelajari pelajaran yang disampaikan langsung oleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Jadi sebagai media belajar, terutama sekarang itu dengan adanya Zoom itu bisa media belajar lebih efektif, seakan-akan kita berhadapan. Jadi media sosial sebagai media belajar. Yang terakhir itu sebagai media dakwah. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai alat dakwah. Seperti pada hari ini saya bisa menyampaikan dakwah ini melalui Zoom, bisa menyampaikan melalui Facebook, juga melalui YouTube dan sebagainya. Nah, bisa menyampaikan ajaran agama tentang akidah melalui YouTube, melalui Facebook, menyampaikan tentang bab-bab yang berkenaan dengan fikih atau hal yang berkenaan dengan fikih bisa disampaikan melalui Instagram, Twitter, yang sifat durasinya pendek. Kalau ingin durasinya panjang bisa menggunakan Facebook atau menggunakan YouTube. Kalau kita perlu diskusi kita bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Itu merupakan manfaat daripada media sosial yang bisa kita ambil. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui di samping media sosial itu manfaatnya juga banyak, tapi waktu yang sama juga ada dampak negatif yang sangat besar ketika tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Contohnya terjadi kejahatan di dunia maya. Kita sudah tidak asing lagi, banyak hoax
banyak berita-berita bohong yang disebarkan melalui media sosial. Bisa dia melalui FB, bisa melalui Twitter, bisa melalui Instagram, yang paling banyak menggunakan WA. Ini juga itu dampak negatif daripada media sosial ketika tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Bahkan kadang-kadang dia membuat berita yang bikin orang itu ketakutan, yang seram. Itu juga dari mana? Yang banyak itu menggunakan media sosial. Kemudian berikutnya apa? Pornografi. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita bisa dampak yang paling besar juga pornografi. Banyak konten-konten yang orang itu memuat itu. Dan itu bisa diakses siapa saja. Tidak terkendali. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Itu jadi menjadi satu hal yang biasa. Kita mendengarkan orang itu terpapar dengan senangnya pornografi. Akibat apa? Media sosial. Berikutnya apa? Susah bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Karena dia itu asik dengan medsos, sehingga lupa dengan orang sekitarnya. Coba kita melihat pemandangan. Ada orang itu datang bertamu ke rumah orang. Setelah sampai dia sibuk dengan HP-nya, dengan media sosial. Dengan WA, dengan Instagram, dengan Twitter, dengan Facebook. Begitu tuan rumahnya juga sibuk. Itu sehingga tidak terjadi interaksi sosial, dia sulit untuk berkomunikasi. Kita melihat pemandangan di sekolah-sekolah, duduk berdampingan, mereka tidak komunikasi dengan orang sekitarnya, tidak ngobrol. Tapi mereka sibuk dengan media sosialnya masing-masing. Sehingga susah bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Dia lebih khusyuk menggunakan media sosial. Bahkan kadang-kadang di rumah, dia tidak banyak dia ngobrol dengan istrinya, tidak banyak diskusi dengan istrinya, tidak banyak berinteraksi dengan anaknya, tapi sibuk dengan media sosial. Baik ibu bapaknya sibuk dengan media sosial, ibunya sibuk dengan media sosial, anaknya sibuk dengan media sosial, sehingga mereka tidak banyak interaksi dengan orang sekitarnya. Yang lebih mengerikan berikutnya apa? Lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan sekitarnya. Mereka nonton di YouTube atau film di Facebook dan lain sebagainya. Dia tidak peduli dengan orang sekitarnya. Dia hanya kepentingan untuk menyenangkan dirinya saja. Dia tidak peduli. Ya, kadang-kadang apa yang terjadi di sekitarnya sudah tidak peduli lagi. Berikutnya apa? Tertinggal dan terlupakan bahasa formal. Dia itu lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang ada di media sosial, di WA, di Instagram. Karena dia tidak banyak berinteraksi dengan sekitarnya, kadang-kadang sudah tidak bagus lagi, baik dari sisi diksi dan redaksi ketika ngobrol dengan orang. Dia kalau diminta menjadi penceramah kesulitan kadang-kadang. Kalau diminta jadi MC kesulitan. Kenapa? Karena waktunya banyak habis berinteraksi dengan menggunakan media sosial. Terus mengurangi kinerja. Coba bayangkan, kalau dia seorang karyawan masuk jam 8, pulang jam 4. Atau masuk jam 7, pulang jam 4. Dia seharusnya kerja mulai jam 7, ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Tapi karena terpotong dengan sibuk dengan WA, sudah berapa menit akan hilang. Kemudian disibukkan dengan Facebook, sudah berapa menit yang hilang. Disibukkan dengan Twitter, berapa menit yang sudah hilang. Bahkan kadang-kadang bukan menit, berjam-jam. Atau karena dia itu sibuk dengan Facebook pada malam hari, sibuk WA dengan malam hari, maka pada pagi harinya dia ngantuk. Karena ngantuk, maka tidak bisa kerja dengan maksimal. Apa yang terjadi? Maka kualitas kinerjanya turun drastis. Itu akibat apa? Media sosial. Kemudian berikutnya apa? Berkurangnya privasi pribadi. Nah, sering terjadi orang banyak mencuri foto atau film seorang lalu diupload di
YouTube, di Instagram, di Twitter, atau di media sosial yang lain atau di WA. Kalau bisa sekarang itu jejak digital. Itu kita sudah sulit untuk privasi. Pribadi ini banyak, kita ini kurang. Banyak foto-foto dan sebagainya yang harus tidak diketahui oleh umum, diketahui oleh umum. Terutama kalau orang-orang dia itu sebagai tokoh, public figure ya, baik dia sebagai ahli ilmu agama, ahli ilmu umum, atau sebagai tokoh politik dan sebagainya. Banyak yang diambil oleh orang itu gambarnya baik dalam bentuk gambar atau audiovisual yang seharusnya tidak dipublish dan dipublish. Nah, sering kita bermasalah, umpamanya karena pertemanannya atau karena dengan suami istrinya. Jadi sudah rahasia umum kita melihat misalnya di YouTube, di WA, yang di situ itu yang seharusnya tidak dipublish oleh orang. Nah, kemudian pertanyaan pada bagaimana pedoman pemanfaatan media sosial supaya media sosial itu bermanfaat kepada kita. Maka kewajiban kita itu bermuamalah melalui media sosial itu harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama, ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang kita lakukan itu harus betul-betul mentaati aturan. Oh, di dalam aturan agama tidak boleh menjelek-jelekkan orang. Ya, jangan kita menggunakan. Oh, di dalam agama tidak boleh berdusta, maka jangan berdusta dengan menggunakan media sosial. Oh, dalam agama tidak boleh merendahkan orang lain, ya tidak boleh merendahkan orang lain. Oh, dalam agama tidak boleh buka aurat, ya jangan buka aurat yang dia posting. Gambar yang dia posting jangan buka aurat. Oh, dalam agama dia tidak boleh menyampaikan rahasia di depan umum, ya jangan diposting di media sosial, baik melalui WA, Facebook dan sebagainya. Begitupun undang-undang tidak boleh melakukan ujaran kebencian. Karena kalau orang yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial, ia akan dijerat oleh hukum dan masuk penjara. Ya kita taati. Oh, kita tidak boleh di situ menyebarkan hoax, baik sebagai pembuat atau sebagai penge-share, baik itu bentuk tulisan, gambar, meme dan film. Ya kita ikuti itu supaya kita selamat, baik dunia maupun di akhirat. Nah, maka dengan demikian media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahim. Kita bisa silaturahim dengan melalui WA bersama. Saya punya saudara itu 7. Kita bisa silaturahim dengan saudara saya itu dengan melalui WA. Bisa melalui audiovisual. Kita bisa silaturahim. Saya bisa video call, bisa melalui Line atau melalui WA dengan teman-teman saya yang ada di Jakarta. Saya bisa ngobrol dengan teman saya yang ada di Malaysia dengan menggunakan Zoom dan sebagainya. Bisa diskusi. Jadi kita sebagai menjalin untuk satu rahim, baik itu menggunakan WA, menggunakan Instagram sebagai sarana atau menggunakan Line, menggunakan Zoom atau Google Room, kita dipakai untuk silaturahim, untuk memperkuat hubungan silaturahim, baik itu dengan famili, dengan teman, dengan kolega dan sebagainya. Itu yang penting. Yang kedua, untuk menyebarkan informasi-informasi yang positif. Menyebarkan tentang bagaimana cara membuat baju yang bagus, bagaimana cara menanam bunga yang bagus, bagaimana cara merawat bunga yang bagus, bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Kita bagaimana memberikan informasi yang bagaimana tentang kondisi suhu udara, bagaimana tentang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Begitupun itu merupakan informasi yang baik. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan alat dakwah seperti yang dilakukan pada hari ini. Kita bisa berdakwah melalui Facebook, berdakwah melalui Zoom, berdakwah melalui Facebook, melalui YouTube seperti yang saya lakukan. Saya berdakwah melalui Twitter, melalui Instagram dan sebagainya. Nah, keempat sebagai sarana pendidikan. Nah, pada pagi ini kita bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Facebook untuk
untuk pendidikan, bisa ngajar online. Saya mengajar sertifikasi sertifikat halal itu dengan menggunakan Zoom. Bisa mengajar ekonomi makro Islam dengan menggunakan Zoom. Bahkan juga saya mengajarkan ekonomi makro Islam dengan menggunakan YouTube. YouTube saya kirim, oleh mereka didengarkan, kemudian oleh mereka di-resume oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian apa? Menjaga rekreasi juga. Maka dengan kita melihat YouTube, bisa melihat apa yang ada di Australia, kita melihat YouTube yang ada di Australia. Bisa melihat tentang YouTube yang kontennya itu yang ada di Dubai, atau kita bisa melihat kreasi bagaimana keadaan misalnya itu di Singapura. Kita bisa media sosial sebagai alat rekreasi. Juga sebagai alat kegiatan positif keagamaan. Misalnya dikatakan menjadi khataman berjamaah, atau yang terbaru ketika bulan Ramadan itu ada istighosah online dilakukan oleh organisasi keagamaan. Kita bisa dipakai untuk takbir dan sebagainya. Bisa kita menggunakan diskusi keagamaan dengan melalui Instagram dan sebagainya. Dan juga kemudian juga dipakai dengan ekonomi dengan artian dipakai untuk bisnis, untuk pramasaran, untuk pengajaran dan sebagainya. Kemudian sosial dan budaya. Itu yang terjadi kita, bagaimana kita sosial dan budaya. Itu media sosial yang bisa kita gunakan. Nah, berikutnya apa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi konten informasi di media sosial. Nah, yang pertama, konten atau informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah. Kita harus tahu itu, bisa benar bisa salah. Oh, ada informasi tentang ada pembagian sembako gratis dari pengusaha besar yang disebarkan melalui WA misalnya. Kita benar bisa salah. Maka karena itu perlu hati-hati. Kalau langsung dia ditransfer pada orang, ternyata salah, berbahaya. Jadi bilang menipu. Umpamanya ada informasi nanti akan terjadi kiamat. Nah, itu benar, bisa benar, bisa salah. Maka kita jangan terburu-buru meng-share pada yang lain. Kalau salah bagaimana? Nah, begitu pun informasi yang lain. Maka itu perlu hati-hati. Perlu cross check kebenaran berita itu. Benar atau salah? Nah, kalau ternyata benar, apa yang terjadi? Konten atau informasi yang baik belum tentu benar. Mungkin kita benar. Baik, tapi belum tentu benar. Contoh sederhana begini. Saya pernah baca berita ada seorang bintang film terkenal, dia masuk Islam. Wah, kalau dia masuk Islam itu baik. Tetapi benar nggak dia masuk Islam? Nah, kalau ternyata kita sudah sebarkan ternyata tidak, kita dianggap juga penyebar kebohongan. Itu berbahaya juga. Gitu. Nah, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, informasi yang benar belum tentu bermanfaat. Konten informasi yang benar belum tentu bermanfaat. Itu benar. Tapi belum tentu manfaat. Contoh sederhana, kita bicara tentang kebenaran dalam sebuah ilmu tentang tasawuf. Itu benar. Tapi untuk orang awam, kan belum tentu manfaat. Yang dia itu tidak menjangkau ilmunya, sehingga menimbulkan fitnah. Maka itu berbahaya bagi orang yang belum waktunya. Umpamanya menyebarkan berita tentang pernikahan pada anak kecil. Itu kan berbahaya itu. Itu benar tapi tidak bermanfaat. Itu kemudian yang keempat, konten atau informasi itu yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, apa berikutnya? Yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke orang banyak.
Umpamanya teori tentang dialog bukunya Al-Ghazali, Tahafatul Falasifah. Itu diskusi yang panjang tentang bagaimana tentang filsafat. Ini baik, tapi kan bukan untuk konsumsi orang umum itu. Berbahaya kalau kita disampaikan pada publik itu. Itu juga kita ini jadi perlu kita perhatikan. Jadi ada hal yang bermanfaat, tapi ini untuk umum itu berbahaya karena ilmunya tidak nyampe. Bicara misalnya tentang politik tingkat tinggi. Nah, mungkin itu baik, bermanfaat, tapi didengar untuk masyarakat awam itu tidak cocok, menimbulkan fitnah. Nah, kemudian yang kelima, tidak semua konten informasi yang benar itu boleh dan pantas disebarkan ke ranah publik. Banyak itu benar, tapi ini tidak untuk konsumsi publik. Benar, tapi nggak boleh. Yang sifatnya privat, seperti rahasia perusahaan, rahasia negara, rahasia organisasi, itu kan nggak boleh. Atau banyak hubungan suami istri itu tidak boleh dipublish ke tempat. Nah, maka dengan demikian kita jadi perlu mempelajari tentang bagaimana strategi pemanfaatan media sosial untuk kita mampu memanfaatkan media sosial itu untuk kepentingan yang bermanfaat pada orang lain dan kepada kita semua itu. Kalau kita mampu memanfaatkan media sosial dengan baik dan tahu caranya memanfaatkannya, maka kita akan menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Maka orang yang bermanfaat pada orang lain sehingga dia menjadi orang yang terbaik. Maka dengan media sosial dia bisa mampu menyampaikan dakwah dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, sehingga dia menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga dia termasuk nas yang terbaik karena mampu menyampaikan yang baik, bisa melarang yang mungkar dengan cara yang baik. Maka karena itu kita ini hidup di era digital. Kita tidak bisa lepas dari media sosial, baik dari WA atau dari Facebook, dari Twitter, Instagram, YouTube, dan media sosial yang lain seperti Zoom, Google Room dan sebagainya. Maka kewajiban kita harus mempelajari bagaimana cara memanfaatkan media sosial itu supaya media sosial itu bermanfaat kepada kita dan bermanfaat pada orang lain. Dan misal itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita dan dimanfaatkan untuk kita manfaat pada orang lain. Kalau itu bisa kita melakukan, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang yang di dunia hasanah dan wa fil akhirati hasanah dan wa qina adzabannar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pengantar dialog ini. Semoga kita oleh Allah diberikan ma'unah, diberikan pertolongan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dan diberikan kuah, diberikan kemampuan untuk memanfaatkan media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.